Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya ibu-ibu, bapak-bapak? Tadi sudah bergerak, berkeringat nggak? Susah nggak? Tadi ada yang dipegang kepalanya dua-duanya, saking bingungnya. Telinganya nggak dipegang, yang dipegang kepalanya dua-duanya. Itu yang senam itu yang kita ajarkan ke anak-anak ya, menjaga keseimbangan antara otak kanan dengan otak kirinya. Jadi memudahkan mereka nanti menghadapi proses pembelajaran di sekolah. Nah, hari ini saya diberi amanah untuk memaparkan tentang jadwal kegiatan dan silabus kegiatan semester 1. Nah, untuk jadwal kegiatan kita yang sudah kita lakukan, ini yang normal dan yang kemarin kita lakukan ya. Dari Senin sampai Jumat kalau kita sudah normal, kegiatan pembelajaran akan kita mulai dari jam 7.30. Jadi diharapkan anak-anak sudah datang ke sekolah jam 7.30. Jadi kalau datangnya agak siang jam 8, apalagi selama 9, sayang ya ada beberapa pembelajaran yang terlewat. Misalnya kalau pembelajaran pagi hari ngapain sih Bu Guru? Di pembelajaran pagi hari itu banyak yang kita lakukan. Misalnya ada jurnal pagi. Jurnal pagi itu adalah transisi masa anak-anak dari rumah ke sekolah. Ketika mereka di sekolah langsung pembelajaran, mereka akan kaget. Nah, transisinya adalah melalui jurnal pagi. Dengan jurnal pagi, mereka gambar ada yang coret-coret. Mereka jawabnya apa? Ini ada kucing. Kucingnya di mana itu? Ketutupan Bu Guru sama batu. Nah, tapi itu versinya anak-anak. Kita tidak bisa menyalahkan ya Bu Guru ya ibu-ibu, bapak-bapak, karena itu versinya mereka. Nah, fase transisi itu sangat penting. Ketika transisi dilewati, masa transisi terlewat, maka biasanya anak yang datangnya agak siang itu moodnya agak sedikit agak sedikit kacau gitu. Kalau dia langsung ikut pembelajaran di jam 8, di jam setengah 9. Nah, makanya diusahakan anak-anak sudah bisa datang ke sekolah, sudah di sekolah jam 7.30. Senin dan hari Kamis kita kegiatannya adalah sholat duha bersama teman-temannya di kelas. Nah, untuk hari Selasa dan Rabu adalah senam bersama teman-temannya di luar. Untuk kegiatan selanjutnya adalah jam 8.30 sampai jam 9 itu adalah doa, ikrar, dan al-muyasar. Selanjutnya jam 9 sampai jam 9.30 materi pagi. Selain spiritual day ada lagi. Lalu dari yang sudah memegang agenda bisa dilihat ya, di halaman berikutnya ada informasi kegiatan yang sudah kita lakukan di bulan Juli. Di bulan Juli kemarin sudah banyak yang nanya ketika di bulan MPLS berakhir, di bulan Agustus kita ada kegiatan di bulan Agustus pertama. Di sini ada kegiatan di Special Friday-nya ya. Yang pertama Special Friday-nya itu ada Spiritual Day. Lalu ada ekskul, ada juga pawai. Nanti kita akan memperingati hari kemerdekaan. Nah, anak-anak ada kegiatan pawai bersama. Lalu ada cek kesehatan. Nah, cek kesehatan ini kita lakukan setiap bulan. Jadi setiap bulan itu 1 kali pasti kita melakukan cek kesehatan. Kalau yang anaknya punya buku dari Posyandu itu bisa dibawa ketika melakukan cek kesehatan KIA. Jadi Bu Guru kalau misalnya tidak punya gimana, tidak apa-apa, kita punya catatannya sendiri di sekolah. Jadi kegiatan cek kesehatan itu kegiatan yang rutin ya Bu Ebah dilakukan setiap bulannya. Menambahkan Ibu Jumi? Menambahkan sebentar, iya Ayah dan Bunda, mungkin kalau cek kesehatan di awal tahun ini memang sudah rutin tiap tahun kita adakan ya.
cek kesehatannya berupa pengukuran tinggi badan dan berat badan hingga kepala, pemeriksaan mata, telinga, dan gigi. Yang biasa dipakai di posyandu ya, yang pink bisa, itu boleh dibawa pada saat jadwal pengukuran tersebut. Ya, nanti kita kembalikan di hari tersebut juga, dan juga kita di sekolah pun akan mencatat di buku besar kita. Seperti itu. Nah, jadi fungsinya apa? Karena jam belajar kita ini yang lama, dari setengah 8 sampai setengah 2. Jadi anak-anak itu kadang tidak punya momen pas untuk penimbangan di posyandu di rumah. Itu yang dialami ya kemarin-kemarin. Makanya untuk tahun ini kita akan mengadakan secara rutin per bulannya. Seperti itu. Nanti juga kita bekerja sama dengan pihak puskesmas untuk pemberian vitamin dan juga obat cacing. Ataupun ketika ada imunisasi tertentu, kita akan bekerja sama dengan pihak puskesmas. Seperti itu. Uminya, ayahnya tidak ikut, hanya anaknya bersama dengan bu guru. Itu kalau tidak salah temanya adalah kita lagi memperingati hari ini ya, hari olahraga nasional. Hari olahraga nasional. Jadi kita akan melakukan field trip ke Gor Rorotan. Field tripnya termasuk field trip kecil. Kok field trip kecil? Emang ada yang besar tuh guru? Ada yang kecil, ada yang besar tentunya. Kalau ini yang sudah lama, fun cooking, masak-masak, ngapain tuh anak masak-masak, ngeri bu. Anak-anak masaknya yang simple, yang mudah, anak-anak suka nyaman. Nah, itu yang bisa. Fungsinya buat apa fun cooking bu guru? Kok ada pembelajaran tentang memasak padahal mereka masih kecil, supaya mereka tahu bahwa makanan yang mereka makan itu prosesnya susah untuk didapatkan, susah untuk bisa masuk ke mulut mereka, itu perlu tahap-tahapan supaya makanan itu jadi enak. Itu pembelajaran buat anak ya, supaya anak bisa menghargai makanan yang diberikan oleh orang tuanya, menghargai makanan yang mereka dapatkan setiap hari, belajar qanaah juga. Sama bu guru saja, ayah bundanya mohon maaf tidak diikut sertakan, nanti nggak muat isinya. Lalu di bulan November kita ada evaluasi perkembangan anak. Sebelumnya mohon maaf, di tanggal 18 November ada oprek anak. Itu biasanya di akhir tema. Seluruh tema kita akan buat di oprek anak. Jadi yang main anak, seluruh anak dari playgroup sampai kelompok B. Itu yang akan bermain di oprek anak. Selanjutnya ada evaluasi perkembangan anak. Nah, evaluasi perkembangan anak-anak kayak testing atau apa gitu bu guru? Nah, anak-anak hanya dilihat perkembangannya, bagaimana proses pembelajarannya selama kurang lebih 1 semester itu. Memaparkan kegiatan selama di semester 1. Baik, saya akan memaparkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di semester 2, yaitu di pekan pertama bulan Januari, yaitu ada pengukuran tinggi dan berat badan. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Eba, yaitu ibu-ibu nanti kita di sini akan menginformasikan untuk membawa buku KIA, yang membawa buku KIA sehari sebelum pengukuran tinggi dan berat badan. Terus untuk bulan Februarinya, yaitu ada lagi di pekan pertama, yaitu pengukuran tinggi dan berat badan. Untuk bulan Maretnya itu pekan pertama ada field trip besar, yaitu ke Taman Mini Indonesia Indah. Terus untuk pekan ketiga di bulan Maret, yaitu seminar parenting, dilanjut dengan tarhib Ramadan dan libur awal Ramadan. Kemudian di bulan April, yaitu di pekan pertama, yaitu pengukuran tinggi dan berat badan. Pekan kedua di bulan April, yaitu Sanat Ramadan. Pekan keempat yaitu Hari Raya Idul Fitri. Kemudian masuk di bulan Mei, pekan pertama yaitu Halal Bihalal, dilanjut dengan Milad Paul Azizah, yaitu di tanggal 3 Mei.
Kemudian ada pengukuran tinggi dan berat badan lagi, dan di pekan ketiga yaitu akhir sana. Masuk di bulan Januari yaitu di pekan pertama kita yaitu ada evaluasi perkembangan anak. Pekan kedua yaitu kelas meeting, dan pekan ketiga adalah libur pengisian raport, dan pekan keempatnya yaitu pembagian raport semester dan libur semester kedua. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan dari kami semester kegiatan di semester 1 dan semester 2. Bantu jawab ya Bunda, ini sebenarnya ada pakarnya di sebelah saya mengenai sentra. Hanya membuka 5 sentra, yang tadinya ada 8 sentra, tapi kita buka 5 sentra. Yang 3 sentranya itu akan masuk ke pembelajaran materi pagi maupun pagi hari ya. Ya, seperti olahraga, olah tubuh itu nanti akan masuk di kegiatan pagi hari. Sentra imtak dan juga main peran kecil itu masuk di materi pagi atau kegiatan khusus. Seperti itu. Nah, untuk tahun ini kita ada sentra bahan alam. Kalau bahan alam, nanti anak-anak akan bermain bersama Bu Jumi. Mainnya main bahan-bahanan alam seperti air. Nanti mereka di situ akan melakukan percobaan dengan air warna. Sains lah, kayak sains sederhana itu di bahan alam. Bermain ublek, main play-doh. Main apa lagi Bu Jumi? Pijar painting biasanya. Pijar painting, melukis, lalu ada penelitian dengan kaca pembesar. Bisa juga klasifikasi kacang-kacangan. Jadi tergantung temanya. Jadi Cubit enggak ya? Enggak ada gitu. Kita semuanya pakai media. Lalu ada sentra main peran besar. Ini anak-anak ya. Paling anak-anak yang geli-gelian gitu deh apanya. Tapi biasanya anak-anak suka. Sama main peran besar juga. Keluarkan bahasanya dan akan memperkaya kosakata si anak. Itu di main peran besar. Lalu ada sentra seni. Kalau sentra seni mungkin ayah dan bunda sudah familiar ya. Di sentra seni ini anak-anak bukan hanya diajak membuat kreasi. Ayo nah kita bikin mainan yuk ini begini tidak. Tapi anak diajak untuk kreativitas berdasarkan pemikirannya mereka ya. Itu di sentra seni. Lalu ada sentra balok. Nah, sentra balok ini dengan Bu Usi ya. Kalau sentra balok untuk anak playgroup gurunya waspada ya. Nah, karena tahap awal balok itu biasanya baloknya bukan untuk membangun, untuk apa? Tak ya, makanya ekstra perhatian ketika kelas-kelas awal ya. Tapi di balok ini luar biasa ayah dan bunda. Kenapa? Karena anak membangun ininya ya, konsep konsep ruangnya itu luar biasa. Bayangkan anak B itu sudah bisa membuat kapal persiar dengan balok. Keren kan? Saya aja belum tentu bisa. Ayo bunda kita buat rumah, belum tentu bisa, tapi anak-anak luar biasa seperti itu. Itu konsep bermain kita, konsep belajar kita di PAUD Azizah seperti itu bunda, sentra ya. Jadi itu yang membuat anak-anak itu serasa nggak belajar. Jadi nanti bunda kalau sudah pembelajaran di rumah nanya nih ke anaknya, Dek kamu belajar apa di sekolah? Enggak, aku nggak belajar, aku main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Guru. Nama saya Syahril Lutfi, saya orang tua dari Abdul Hakib Yusuf, kelas B di bawahnya Bu Uci, Bu Busi. Saya ingin bertanya Bu, adakah media media penghubung antara orang tua dengan guru gitu, mungkin seperti buku penghubung atau media lainnya gitu, antara orang tua sebagai sarana komunikasi antara orang tua dan guru untuk kita tahu perkembangan anak ini tiap hari, tiap minggu atau tiap semesternya itu kayak gimana. Terus yang kedua itu kalau seandainya kita ingin berkonsultasi gitu dengan gurunya, tadi kan di situ dijelaskan setelah jam pelajaran ya, itu kita disediakan sampai jam berapa guru itu ada di sekolah. Terus apa harus membuat janji atau gimana? Terus yang ketiga ada proses pembangunan tuh ya. Itu kapan ya mulai pindahnya itu? Apakah pengaruh sama proses belajar mengajar atau gimana? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Hafiz. Untuk buku penghubung itu sudah kami sepakati juga ya Bu Guru ya. Insya Allah nanti ada buku penghubung. Buku penghubung ini lebih kepada informasi